Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Entah dari mana, tak ada hujan, tak ada angin, Abu Nawas mendengar keluhan warga tentang seorang pejabat desa bernama Tuan Sempulur. Pejabat ini dikenal suka memakai uang kas desa untuk kepentingannya sendiri. Dia membangun rumah besar, membeli kuda mahal, dan bahkan mengadakan pesta mewah setiap bulan. Sementara warga desa kesulitan mendapatkan air bersih dan bahan makanan. Warga sudah mencoba menegur, tetapi Tuan Sempulur selalu punya alasan. Ini untuk memperlihatkan citra desa kita kepada tamu-tamu penting, katanya. Tak ada yang berani melawan, sampai akhirnya Abu Nawas pun turun tangan. Abu Nawas mendatangi rumah Tuan Sempulur dengan membawa sebuah kotak besar. Ia disambut oleh pelayan pejabat itu yang mengantarnya ke aula besar. Tuan Sempulur sedang duduk santai sambil menikmati buah-buahan impor yang mahal. "Ah, Abu Nawas, kamu datang tepat waktu. Apa yang kau bawa itu?" tanya Tuan Sempulur sambil menunjuk kotak besar yang dibawa Abu Nawas. "Ini adalah hadiah untuk Tuan Sempulur sebagai tanda penghormatan atas kebijaksanaan Anda memimpin desa, Tuan," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Tuan Sempulur pun tersenyum lebar. "Hadiah? Wah, kamu memang tahu bagaimana menyenangkan hati pejabat, Abu Nawas. Cepat tunjukkan padaku apa isinya." Abu Nawas pun membuka kotaknya dengan perlahan. Di dalamnya hanya ada segulung kain putih. "Apa ini, Abu Nawas?" tanya Tuan Sempulur. "Ini adalah kain kejujuran, Tuan," jawab Abu Nawas serius. "Kain ini sangat istimewa, Tuan. Konon hanya orang yang benar-benar jujur dan tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan yang bisa melihat keindahannya. Orang yang pernah berbuat curang tidak akan bisa melihat apa-apa, Tuan." Tuan Sempulur pun langsung penasaran. "Benarkah? Aku ingin mencobanya." Abu Nawas pun menggantungkan kain itu di depan jendela besar aula. "Silahkan, Tuan, katakan pada kami apa yang Anda lihat." Tuan Sempulur memandangi kain itu dengan penuh perhatian. Namun ia tidak bisa melihat apapun selain kain polos biasa. Ia mulai berkeringat dingin, tetapi tidak mau kehilangan muka di depan pelayan dan Abu Nawas. Tentu saja, indah sekali. Kain ini benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Warna-warnanya memancarkan kejujuran sejati," katanya sambil tersenyum lebar, meskipun dalam hati ia panik. Para pelayan yang berada di sana saling berbisik. Mereka juga tidak melihat apa-apa, tetapi takut dianggap tidak jujur, jadi mereka ikut memuji kain itu. Abu Nawas pun memperhatikan reaksi Tuan Sempulur dan berkata, "Wah, bagus, Tuan. Jika Anda bisa melihat keindahan kain ini, itu artinya Anda adalah pemimpin yang jujur dan tidak pernah menyalahgunakan uang rakyat, Tuan." Tuan Sempulur pun tersenyum kaku. Tentu saja. Aku selalu memimpin dengan kejujuran." Namun Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia pun melanjutkan, "Tapi Tuan, ada satu hal lagi. Kain ini juga mempunyai kemampuan lain. Jika ada seseorang yang menyentuhnya dengan tangan kotor karena korupsi, kain ini akan berubah warna menjadi hitam pekat, Tuan." Wajah Tuan Sempulur pun langsung pucat. Ia berusaha mencari alasan untuk tidak menyentuh kain itu. "Oh, aku baru saja makan buah. Tangan ini pasti lengket. Lain kali saja aku menyentuhnya," katanya gugup. Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Tidak perlu khawatir, Tuan. Saya membawa air untuk mencuci tangan Anda. Ayo, cobalah sentuh kain ini." Melihat warga desa yang mulai berkumpul di luar rumahnya, Tuan Sempulur tahu ia tidak punya jalan keluar. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menyentuh kain itu. Ketika tidak terjadi apa-apa, ia pun merasa lega. Namun Abu Nawas tiba-tiba berkata lantang kepada para warga yang mendengar dari jendela, "Hei penduduk desa, kain ini sebenarnya hanyalah kain biasa. Tapi lihatlah bagaimana Tuan Sempulur begitu panik tadi. Itu tanda bahwa ia takut rahasia kotornya terbongkar." Warga desa yang marah akhirnya pun bersorak, "Turunkan dia, kami butuh pemimpin yang jujur." Tuan Sempulur akhirnya terpaksa mengembalikan semua uang yang ia curi, dan Abu Nawas pun berhasil mengajarkan pelajaran penting kepada semua orang, bahwa kejujuran jauh lebih berharga daripada kekuasaan. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan senyum puas menikmati teh sambil merenung. Kadang kain polos pun bisa menyingkap kebohongan yang besar.
Kisah selanjutnya. Suatu hari, para penduduk desa berkumpul di kedai teh untuk berdiskusi tentang berbagai hal. Salah seorang warga, Abu Jahil, yang terkenal suka berdebat, tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang aneh. Kenapa ya kalau malam hari itu gelap? Kalau siang bisa terang. Kenapa malam tidak bisa terang seperti siang? Katanya dengan nada sok pintar. Orang-orang pun mulai berbisik-bisik mencoba memberikan jawaban, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu pasti. Hingga akhirnya Abu Nawas yang sedang asik menikmati tehnya di pojokan dipanggil untuk menjawab. Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik, jelaskan kepada kami, kenapa malam hari itu gelap? Tanya Abu Jahil dengan nada menantang. Abu Nawas pun tersenyum, mengusap janggutnya lalu berkata, pertanyaanmu menarik Abu Jahil, tapi sebelum aku menjawab, aku perlu satu hal darimu. Apa itu? Tanya Abu Jahil penasaran. Bawakan aku segelas kegelapan Abu Jahil, kata Abu Nawas santai. Semua orang terkejut. Segelas kegelapan? Itu tidak mungkin Abu Nawas, seru mereka serentak. Abu Nawas pun tersenyum lagi. Nah, begitulah jawabannya. Malam hari gelap karena kegelapan itu tidak bisa dipegang, tidak bisa ditangkap apalagi dituangkan ke dalam gelas. Kegelapan hanya ada karena cahaya pergi beristirahat. Jadi ketika siang, matahari bekerja keras menerangi bumi. Tapi saat malam tiba, matahari perlu tidur. Dan bulan hanya meminjam cahaya kecil dari matahari. Itu sebabnya malam lebih gelap dibandingkan siang. Orang-orang pun terdiam sejenak, mencoba mencerna penjelasan Abu Nawas. Lalu mereka mengangguk-angguk, merasa puas dengan jawaban yang sederhana tapi penuh dengan makna. Abu Jahil pun tidak mau kalah. Tapi kalau matahari tidur, kenapa tidak ada bantal untuknya? Tanyanya dengan nada mengejek. Abu Nawas pun tertawa kecil. Pertanyaanmu lucu juga Abu Jahil. Sebenarnya ada bantal untuk matahari. Bantal itu ya adalah awan. Matahari berbaring di atas awan lembut ketika ia lelah. Tapi karena kamu tidak pernah melihatnya, kamu kira matahari tidak punya bantal. Semua orang pun tertawa mendengar jawaban itu, dan Abu Jahil pun tak bisa membalas lagi. Sejak saat itu, setiap kali orang bertanya kenapa malam hari gelap, mereka akan mengingat jawaban jenaka Abu Nawas. Dan Abu Nawas, ia kembali menyeruput tehnya dengan senyum puas. Seperti biasa, ia selalu berhasil mengubah pertanyaan sulit menjadi sesuatu yang mudah dan menghibur. Kisah selanjutnya. Dikisahkan saat Abu Nawas jalan-jalan di tengah keramaian, ia berpapasan dengan dua pemuda yang sedang mabuk berat. Satu pemuda berkata, panas banget siang ini. Gak enak buat mabuk. Temannya yang mendengar itu langsung tertawa. Hei, ini malam kawan, bukan siang. Mabuk berat kayaknya kamu itu. Sampai gak bisa bedain mana siang mana malam. Sambil berjalan sempoyongan, mereka terus saja memperdebatkan tentang siang dan malam. Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan dua pemuda itu tak kuasa menahan tawanya. Namun tiba-tiba mereka berdua menghampiri Abu Nawas. Wahai tuan, kami berdua ini sedang mabuk berat tuan. Sebenarnya ini siang apa malam tuan? Tanya mereka. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas malah sengaja mengerjai mereka. Waduh, saya kurang tahu ya. Soalnya saya orang baru di sini. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua pemuda tersebut kemudian meninggalkan Abu Nawas dan meneruskan debatnya. Adapun Abu Nawas kembali tertawa terbahak-bahak.
kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas sedang melakukan pengembaraan, menyusuri daerah-daerah yang belum pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di sebuah kampung yang rata-rata penghuninya adalah orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit karena terpisah oleh sungai besar yang tidak memiliki jembatan penyeberangan. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai ke kampung tersebut. Melihat ada orang asing datang ke kampung mereka, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi saat itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan di kampung tersebut, di mana dalam pertemuan itu dibahas mengenai rencana pembangunan jembatan. Abu Nawas pun menyarankan agar tiap warga dimintai sumbangan. "Wahai Tuan Abu, penduduk kami ini rata-rata orang miskin. Untuk makan sehari-hari saja susah, Tuan," kata mereka. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terdiam. Ia menyadari bahwa mereka adalah penduduk miskin, dan membangun jembatan sendiri pun tidak mungkin karena mereka tidak tahu caranya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. "Sebenarnya sih kalian tidak perlu membangun jembatan. Kalian itu cukup membuat sungai itu menjadi dangkal," tutur Abu Nawas. "Bagaimana caranya, Tuan Abu?" tanya mereka. "Caranya sangat mudah. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai dan memindahkan pasirnya ke tepian. Dengan begitu sungai akan menjadi dangkal dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan," jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius karena penasaran dengan langkah selanjutnya. "Wahai Tuan Abu, apa kamu yakin ini adalah ide terbaik?" tanya pemimpin kampung. "Oh, tentu saja. Dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan. Karena kalian tak perlu mengeluarkan uang sama sekali," jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Abu Nawas berusaha membujuk para warga agar mau menuruti saran tersebut. Dan keesokan harinya para warga dengan semangat mulai menggali pasir yang ada di tengah sungai. Mereka menggali dan memindahkan pasirnya ke tepian. Namun setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung menjadi dangkal. Bahkan ukurannya justru menjadi semakin lebar. Hal ini membuat para warga frustasi. "Bagaimana ini, Tuan Abu? Usulanmu justru membuat keadaan semakin buruk. Lihatlah, sungainya semakin lebar dan semakin sulit untuk dilintasi," keluh para warga. "Teruskan saja pekerjaan kalian, nanti pasti akan membuahkan hasil," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan pasirnya? Kemana lagi harus diletakkan, Tuan Abu?" tanya mereka. "Kalau soal pasir, biar aku yang mengurus. Nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan untuk mengadakan pertemuan kembali. Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. "Abu Nawas, percuma kami mengikuti saranmu. Sudah 1 bulan, tapi tidak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu, tapi apa hasilnya?" kata para warga dengan emosi. "Tenang, sabar. Nih, aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan pergunakan uang ini untuk membangun jembatan," balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang sebanyak itu, mereka pun menjadi heran. Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. "Tapi Tuan Abu, dari mana uang itu? Kami tidak merasa memilikinya," tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya adalah hasil dari menjual pasir yang mereka gali selama 1 bulan ini. "Nah, kalian ingat kan orang yang setiap hari mengambil pasir kalian? Dia itu pembelinya," terang Abu Nawas. Seketika, para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya.
Berkat usulan dari Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan yang selama ini telah mereka impikan. Kisah selanjutnya. Masih tentang tetangga Abu Nawas yang licik dan bakhil. Ya, siapa lagi? Tentu si Abu Jahil. Nah, dikisahkan Abu Jahil mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Antara kebun Abu Jahil dan kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi oleh tumpukan batu. Setelah sekian lama, akhirnya timbul keinginan Abu Jahil untuk menambah luas area kebunnya. Ia pun berpikir keras agar keinginannya bisa terwujud. Hal ini sampai membuat Abu Jahil susah tidur, bahkan susah makan. Sebenarnya bisa saja sih Abu Jahil membeli sebagian kebun Abu Nawas agar kebunnya bertambah luas. Dan ia memang mempunyai cukup uang untuk itu. Tapi ini Abu Jahil loh. Orang yang akan marah hanya karena makanannya dimakan orang lain. Apalagi masalah uang. Udah pasti dia genggam dengan sekuat-kuatnya. Setelah berhari-hari dibayang-bayangi dengan keinginan kebun yang luas, tiba-tiba terlintas pikiran jahat di benaknya. Aku harus melakukannya sekarang ini, mumpung waktunya sudah malam, pikir Abu Jahil. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahil pun langsung pergi menuju kebunnya. Dia mencari pembatas tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, dia mulai mengangkat satu batu dan memindahkannya ke area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahil menjadi bertambah luas. Setelah selesai, ia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dan dia tidur dengan tersenyum-senyum, merasa senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak menyadari perbuatan Abu Jahil itu. Ia masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri oleh Abu Jahil. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami oleh Abu Nawas ini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahil senang bukan kepalang. Dia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahil memanen tanaman buah miliknya. "Hei Abu Jahil, apa yang kamu lakukan?" seru Abu Nawas. "Ya lagi manen buah di kebunku lah," jawab Abu Jahil. "Apa kau bilang? Ini itu masih area kebunku Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, ngigo kamu ya? Coba kau lihat tuh batu pembatasnya," tantang Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Loh, kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti?" pikir Abu Nawas. "Tapi kan buah itu aku yang menanamnya Abu Jahil," ucap Abu Nawas. "Itu sih salahmu sendiri, menanam buah kok di kebunku. Berarti ini ya milikku lah," kata Abu Jahil dengan licik. "Wah, ini pasti ada yang gak beres," kata Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Jahil, kamu pasti memindahkan tumpukan batu pembatas itu kan?" tanya Abu Nawas geram. "Weh, jangan fitnah kamu. Aku bisa mengadukanmu ke Tuan Hakim," balas Abu Jahil menggertak. "Ayo, siapa takut? Kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim," timpal Abu Nawas. Maka keduanya pun menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, antara Abu Nawas dan Abu Jahil saling mengadukan masalahnya. Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak, Tuan Hakim berkata, "Jujur saja, aku sangat bingung siapa di antara kalian yang benar. Tapi sepertinya aku lebih mempercayai Abu Jahil." Wow, tunggu Tuan Hakim. Kenapa Anda begitu mudah memutuskan hal ini? Anda ini kan hakim yang terkenal bijak. Harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan, nggak terburu-buru seperti ini, balas Abu Nawas gak terima. "Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim.
Toh area kebunmu juga masih luas, ucap Abu Jahil. Enak saja kamu bicara. Kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas, kata Abu Nawas. Sudah, diam kalian semua. Apa yang akan aku putuskan tidak bisa diganggu-gugat. Dan keputusanku, tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahil, kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu, Abu Jahil senang bukan kepalang. Terima kasih Tuan Hakim. Anda ini memang hakim yang paling bijak yang pernah aku kenal, sahut Abu Jahil. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Wah, asik nih. Sekarang aku punya kebun luas daripada Abu Nawas, batin Abu Jahil kegirangan. Oh ya Abu Jahil, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim. Adalah 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. Kalau kamu, Abu Nawas, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim kembali. Sebenarnya luas kebunku 1,5 hektar Tuan Hakim. Tapi ya karena setengahnya dicuri oleh Abu Jahil, luasnya jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. Nah, kalian tahu nggak kenapa aku tanya luas kebun kalian? Jadi, kemarin aku mendapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepadaku, barang siapa yang mempunyai kebun luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isinya. Dan siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Baginda Raja terpaksa melakukan hal ini karena kondisi keuangan negara yang sedang kritis, kata Tuan Hakim menjelaskan. Seketika raut wajah Abu Jahil yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. Waduh, celaka ini. Aku akan kehilangan kebunku kalau begini ceritanya, pikir Abu Jahil ketakutan. Tuan Hakim, maaf Tuan. Sebenarnya luas kebunku itu hanya 1 hektar, tutur Abu Jahil. Loh, tadi kamu bilang 1,5 hektar. Kok sekarang bilangnya 1 hektar? Kamu jangan main-main Abu Jahil, kata Tuan Hakim. Iya Tuan Hakim, aku berani bersumpah. Kebunku itu memang luasnya 1 hektar Tuan Hakim. 1/2 hektarnya itu milik Abu Nawas. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebunku dan kebun Abu Nawas telah aku pindahkan dari tempatnya, ujar Abu Jahil. Oh begitu ya. Jadi tanah yang ditanami oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun milik Abu Nawas, tanya Tuan Hakim memastikan. Iya Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apa benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Benar Tuan Hakim, luas kebun saya memang 1,5 hektar, jawab Abu Nawas semakin pasrah. Nah, kalau gini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahil dan masukkan ke dalam penjara. Dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas, perintah Tuan Hakim. Tapi Tuan Hakim, kebunku tidak disita kan? Tanya Abu Jahil. Abu Jahil, nggak ada itu namanya penyitaan. Itu cuma caraku menyelesaikan masalah ini, balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung terkulai lemas. Sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena ia bisa mendapatkan kembali luas kebunnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas baru saja mendapatkan hadiah sepatu baru yang istimewa. Hadiah tersebut ia dapatkan dari sahabatnya yang kini hidup di negeri seberang. Karena model dan warnanya yang sangat indah, Abu Nawas pun sangat mengagumi hadiah sepatunya. Hingga akhirnya terbesit niat Abu Nawas untuk memamerkannya kepada kawan-kawan di tongkrongannya. Maka pergilah Abu Nawas ke warung tempat biasa mereka berkumpul. Sepatumu indah sekali Abu Nawas. Baru kali ini loh aku melihat sepatu yang demikian indah, puji kawan-kawannya ketika melihat sepatu baru yang dikenakan Abu Nawas. Namun nasib sial menimpa Abu Nawas, karena pada suatu malam sepatu yang sangat ia banggakan dicuri oleh maling.
Abu Nawas baru menyadari hal itu keesokan paginya saat ia melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kesialan Abu Nawas ternyata tak berhenti sampai di situ. Kambing-kambing ternaknya juga ikut hilang dicuri maling. Hal ini membuat sang istri menjadi emosi. Ia menyalahkan Abu Nawas dan ngomel tanpa henti. Makanya kalau mau tidur, periksa dulu pintunya. Gara-gara kamu lupa kunci pintu, barang-barang di rumah kita pada hilang. Omel sang istri. Abu Nawas hanya diam dan tertunduk lesu. Ya, bagaimanapun ini adalah kesalahan darinya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah beberapa pengawal istana. "Tuan Abu, Anda diperintahkan ke istana sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Apa tidak ada hari lain? Hari ini aku sedang banyak masalah," balas Abu Nawas. "Ini perintah Baginda Raja, Tuan Abu," ujar pengawal istana. Akhirnya dengan terpaksa, Abu Nawas pun memenuhi panggilan Baginda Raja. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. "Abu Nawas, kenapa mukamu terlihat kesal?" tanya Baginda Raja. "Tidak, Paduka, itu hanya perasaan Paduka saja," jawab Abu Nawas berbohong. Padahal saat itu ia sedang tidak karuan. "Katakan saja, Paduka, apa tujuan Paduka mengundang saya?" tanya Abu Nawas. "Begini, aku ada tugas penting untukmu. Kalau kamu berhasil melakukannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, kamu akan mendapatkan hukuman. Gimana?" kata Baginda Raja. "Ya, katakan saja tugasnya, Paduka," balas Abu Nawas menahan emosi. "Tugasnya adalah kamu harus membuat kudaku tertawa," jawab Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung meminta supaya kudanya dihadirkan. Ia pun mendekatkan kupingnya ke mulut si kuda, seolah-olah ia sedang mendengar kuda tersebut berbisik kepadanya. Melihat perilaku Abu Nawas ini, Baginda Raja pun merasa heran. "Abu Nawas, apa yang kuda itu bisikan padamu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Dia memberitahu saya, Paduka. Katanya dia bisa tertawa, tapi hanya jika melihat Paduka berlari dengan satu kaki," jawab Abu Nawas. Tentu saja hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Baginda Raja, apalagi dengan kondisi badannya yang gemuk. "Jangan mengada-ngada kamu, Abu Nawas. Jangan mempermainkan aku," bentak Baginda Raja. Namun kali ini Abu Nawas yang biasanya takut dengan bentakan Baginda Raja berani membalas. "Lah, begitu juga dengan Paduka. Jangan mempermainkan saya dengan tugas yang tidak masuk akal ini. Aku tak butuh hadiah, aku mau pulang sekarang," kata Abu Nawas sambil berlalu. Reaksi kasar Abu Nawas ini sempat membuat prajurit istana menjadi emosi dan hendak menangkapnya. Tetapi oleh Baginda Raja dicegah. "Biarkan saja dia pulang," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, dia sudah bersikap tidak sopan kepada Paduka," ujar prajurit istana. "Sudah, biarkan saja. Karena sepertinya Abu Nawas sedang ada masalah. Coba cari tahu apa penyebabnya," perintah Baginda Raja. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya pengawal istana mendapatkan informasi bahwa rumah Abu Nawas telah kemalingan. Pengawal pun melaporkan hal ini kepada Baginda Raja. "Oh, itu penyebabnya. Sekarang cari siapa pelaku pencurinya dan tangkap serta seret ke penjara," perintah Baginda Raja. Dalam tempo 2 hari, si pelaku berhasil ditangkap beserta barang-barang curiannya. Lalu Baginda Raja mengutus pengawal istana untuk mengembalikan sepatu dan kambing milik Abu Nawas. Betapa bahagianya hati Abu Nawas saat sepatu kesayangannya bisa kembali. Begitu juga dengan kambing-kambing ternaknya. Namun di balik rasa bahagianya, Abu Nawas merasa bersalah atas tindakannya yang telah bersikap tidak sopan kepada Baginda Raja. "Ternyata Baginda Raja sangat peduli dengan masalahku," gumam Abu Nawas. Untuk menebus rasa bersalahnya, ia datang ke istana menemui Baginda Raja. "Hamba mohon ampun, Paduka yang mulia. Hamba minta maaf atas kelancangan hamba," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun memaafkannya, tetapi dengan syarat Abu Nawas harus bisa menghiburnya. Akhirnya dengan tingkah dan wajah konyolnya, Abu Nawas mempersembahkan beberapa cerita lucu. Baginda Raja dan seisi ruangan istana tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya.